Infinix merupakan salah satu brand smartphone yang harus diakui memang kurang terkenal di Indonesia. Jadi wajar saja jika mungkin banyak orang tidak menyadari bahwa baru-baru ini Infinix baru saja meluncurkan Smart 6. Lantas, apa saja kelebihan dan kekurangan Infinix Smart 6 terbaru ini? Smartphone ini hanya dijual di angka 1,25 juta saja untuk varian RAM 2GB dengan storage 32GB. Saat ini, brand lain mungkin sudah tidak lagi memikirkan smartphone yang bisa dijual semurah ini. Nah, dengan harga yang murah ini, bagaimana sih kualitas Infinix Smart 6? Langsung saja kita simak ulasan lengkap mengenai kelebihan dan kekurangan Infinix Smart 6. Walaupun dibanderol dengan harga yang sangat murah, namun ada banyak hal menarik dari Infinix Smart 6. Bahkan saya sendiri sih akan tidak percaya dengan spesifikasi yang dimiliki oleh ponsel ini. Kelebihan yang pertama adalah desain yang cantik. Walaupun desainnya mungkin terbilang biasa saja, namun ini sudah cantik untuk smartphone yang hanya dibanderol senilai 1,25 juta saja. Namun memang sedikit disayangkan ketika melihat bagian belakang, tepatnya pada bagian modul kamera. Terlihat jika di sana seolah-olah ada 3 buah kamera. Kelebihan yang kedua adalah layar yang super lega. Jika harus jujur, saya akan bersyukur ketika membeli smartphone seharga 1,25 juta dengan layar berukuran 6 inci saja. Namun ternyata hal yang lebih bisa diberikan oleh Infinix Smart 6. Walaupun bandrol harganya sangat murah, namun ponsel ini sudah menggunakan layar yang super lega. Infinix Smart 6 menggunakan panel berjenis IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi 720x1600 pixel. Kalau berbicara mengenai kebutuhan ponsel semurah ini, mungkin paling digunakan untuk sosial media, chatting, ataupun menonton video. Kelebihan yang ketiga adalah menggunakan Android Edition. Saat kita melirik pada spesifikasi dapur pacu dari ponsel seharga 1,25 juta, tentu saja kita tidak akan bisa berharap banyak. Demikian juga halnya Infinix Smart 6 yang dikali dengan chipset Unisoc SC9863A. Untuk urusan multitasking dan media penyimpanan juga sangat terbatas. Ponsel ini hanya tersedia dengan RAM 2GB saja yang dipadukan dengan memori internal 32GB. Untuk Anda yang berniat menambah storage agar bisa menyimpan banyak film, maka bisa menggunakan microSD tambahan. Lantas, apa yang menjadi kelebihan Infinix Smart 6 di sisi dapur pacu? Hardware memang kurang bisa diandalkan, namun software bekerja untuk memberikan sedikit bantuan demi memberikan performa yang naik. Infinix Smart 6 menggunakan XOS khas Infinix sejak dulu. Namun yang menjadi pembeda adalah Android 11 Go Edition yang digunakan. Android Go Edition memang sangat sering digunakan demi meminimalisir penggunaan resource oleh sistem. Android sendiri sudah memperkenalkan versi Go Edition sejak beberapa tahun silam, dan sudah lumayan banyak brand Android yang menggunakan sistem operasi ini untuk ponsel entry level mereka. Demikian juga Infinix Smart 6 demi mendapatkan efisiensi kinerja yang lebih baik. Kelebihan yang keempat adalah dual kamera. Mari kita lihat Realme Narzo 50i yang juga baru meluncur belum lama ini secara resmi di Indonesia. Ponsel tersebut dijual secara resmi di Indonesia dengan harga 1,6 juta untuk varian RAM 4GB dan memori internal 64GB. Namun ketika melirik kamera belakang, ternyata hanya ada satu lensa beresolusi 8MP saja. Bagaimana dengan Infinix? Ternyata Infinix Smart 6 juga masih memiliki kelebihan di sektor kamera. Ponsel ini menggunakan lensa 8MP untuk kamera utama dan 0,8MP untuk depth sensor. Sementara untuk kamera selfie, Infinix menggunakan kamera 5MP. Kelebihan yang kelima adalah sudah memiliki sensor fingerprint. Entah harus bagaimana lagi Infinix mendapatkan untung jika begini. Atau mungkin para brand kompetitor yang mengambil untung terlalu banyak. Sekalipun menjual ponsel dengan harga murah, ternyata Infinix masih memberikan sensor fingerprint demi keamanan. Lagi dan lagi, mari kita lihat Realme Narzo 50i yang dijual di angka 1,6 juta. Memang benar unggul di beberapa sektor, namun ponsel besutan Realme ini tidak memiliki sensor fingerprint yang sebenarnya bukanlah teknologi yang mahal lagi sekarang ini. Lain halnya dengan kelebihan Infinix Smart 6 ini yang masih mampu memberikan fitur keamanan ini. Setelah melihat ponsel besutan Infinix ini, semakin terlihat jika fingerprint bukanlah fitur mahal lagi. Kelebihan yang keenam adalah baterai yang besar.
layar yang besar tentu akan membutuhkan konsumsi daya yang lebih besar juga. Apalagi nanti jika usernya ternyata menggunakan ponsel ini untuk menonton film hingga berjam-jam, tentu daya bahan baterai haruslah bisa bertahan lama. Aktivitas scrolling sosial media atau chattingan pun juga demikian. Karena layar kebanyakan menyala, tentu butuh daya yang ekstra. Nah, disinilah letak kelebihan Infinix Smart 6 yang hadir dengan baterai sebesar 5000 mAh. Bayangkan saja, Anda hanya mengeluarkan uang 1,25 juta, namun sudah mendapatkan baterai 5000 mAh. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan Infinix Smart 6. Chipset yang loyo dan boros. Untuk urusan dapur pacu, Infinix Smart 6 menggunakan chipset Unisoc SC9863A dengan pabrikasi 28nm. Secara performa, chipset ini sudah pasti tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Bahkan untuk keperluan sosial media dengan aplikasi yang semakin berat belakangan ini, mungkin juga harus banyak bersabar ketika melihat performanya. Kekurangan Infinix Smart 6 bukan hanya pada performa saja yang kurang, namun juga chipsetnya yang boros. Ya, ponsel ini menggunakan chipset dengan pabrikasi 28nm. Chipset dengan pabrikasi sebesar ini banyak beredar di tahun 2016 sampai 2017 silam. Namun ini di akhir tahun 2021, di mana chipset low-end sekalipun sudah banyak yang memiliki pabrikasi 11nm setidaknya. Sebagai informasi, semakin besar pabrikasi chipset, maka semakin boros juga konsumsi baterai jika dihitung di atas kertas. Kekurangan yang kedua adalah port micro USB 2.0. Sekarang ini akhir tahun 2021 dan sudah zamannya menggunakan USB Type-C. Bukan hanya untuk produk mahal saja, namun juga untuk ponsel entry level. Bahkan sekelas TWS yang dijual hanya 200 ribuan saja, terkadang sudah menggunakan USB Type-C untuk port pengisian daya. Namun, mengapa Infinix malah menggunakan micro USB 2.0 yang jadul? Jika Anda mencari ponsel yang murah, mungkin akan sulit menemukan lawan Infinix Smart 6. Namun dikarenakan performa yang terlalu rendah misalnya, bukan tidak mungkin jika Anda memilih untuk menambah budget asalkan mendapatkan ponsel dengan spesifikasi dapur pacu yang lebih baik sedikit lagi. Last, itulah ulasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Infinix Smart 6 ini. Semoga bisa menjadi bahan referensi bagi Anda dalam menentukan pilihan ketika berencana untuk melakukan pembelian smartphone baru.